Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enita Dwi Adining Tias di podcast MTSN 1 Kota Malang. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang tentunya bisa menginspirasi Anda semua. Mari kita berkenalan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu? Monggo silakan. Baik, ya, saya biasa dipanggil Bu Wiwi, lengkapnya Wiwi Niarti. Saya dari Batik Blimbing Malang. Jadi saya selaku pengusaha pengrajin batik. Baik, Ibu Wiwi, mungkin bisa juga dikenalkan Ibu menggeluti di bidang batik. Ini mungkin tempat tinggal atau alamatnya barangkali untuk para pemirsa yang menginginkan juga bisa terjun di dunia usaha batik, bisa juga langsung merujuk ke panjenengan. Monggo silakan Ya, Ibu. terima kasih. Jadi usaha kami dan galeri itu ada di Jalan Candi Jago nomor 6 Blimbing Malang. Jadi jangan sampai salah, Candi Jago ini ada jalan, ada candi, tapi ini Jalan Candi Jago. Ya. Baik, baik Ibu, berbicara soal batik, batik ini sepertinya adalah sesuatu yang legendaris yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kali ini di Kota Malang itu sudah mulai timbul tren baru tentang anak muda yang mulai menggeluti bidang batik. Oke Ibu, mungkin latar belakang Ibu bisa terjun di dunia batik ini bagaimana? Mungkin bisa menceritakan kepada kita semua. Baik, saya bermula untuk usaha batik itu sebetulnya hanya sebuah pelatihan di mana kita membina ibu-ibu PKK di Kelurahan Blimbing. Tapi kemudian saya berpikir bahwa setelah pelatihan mau diapakan gitu. Jadi ibu-ibu ini saya kumpulkan di tempat saya sehingga mereka melakukan kegiatan membatik gitu. Kemudian saya perkenalkan ke pemerintah kota untuk dibina agar kita bisa berkembang. Itu tahun 2010. Jadi tahun 2009 itu batik diakui menjadi batiknya Indonesia sebagai warisan budaya. Hingga 2010 kita punya kesempatan untuk itu dan saya mencoba untuk mengembangkannya. Itu sampai dengan sekarang. Baik sekali. Kendala yang dihadapi ketika menggeluti bidang batik ini pasti banyak Ibu. Barangkali apa kendala, terus kemudian manfaatnya ketika kita bisa terjun di dunia batik seperti ini. Jadi pada awalnya saya menghimpun ibu-ibu PKK ini kendalanya bahwa ibu-ibu ini kurang telaten dalam membuat batik. Mereka tuh maunya cepet laku dan sebagainya. Nah, ini yang membuat mereka itu berguguran. Akhirnya saya mencoba tetap bertahan dengan menggandeng siswa jurusan tekstil di SMK 5. Itu pun tidak berlangsung lama karena anak-anak muda sekarang itu lebih suka yang tampil. Jadi mereka lebih ke SPG atau apa gitu. Kemudian saya mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah kota untuk bagaimana menjaring sehingga kita juga melatih para kaum muda melalui dispora. Dari sanalah akhirnya muncul beberapa pengrajin muda yang alhamdulillah di tahun 2022 kemarin pas Hari Batik saya mencoba untuk mencetuskan Asosiasi Pengrajin Batik Kota Malang dan sudah ada sekitar 40 pembatik. Oke. Jadi mulai digemari. Ya, kalau memang kita melihat dunia sekarang ini yang era digital Ibu, barangkali anak muda sekarang lebih cenderung mengeksis diri itu di depan kamera, di depan orang umum daripada untuk memilih batik. Nah, ini kalau kiat-kiat khusus supaya batik bisa juga masuk ke tren anak muda sekarang, apakah yang bisa dilakukan ini Ibu? Ya, memang kalau kita melihat pengrajin batik, pengrajin batik ini kalau mau bersaing dengan Jawa Tengah ya kita kalah. Oleh karena itu akhirnya bagaimana caranya kita itu membranding diri, mengangkat kearifan lokal. Nah, makanya tadi saya sampaikan pada siswa bahwa kearifan lokal itu banyak yang bisa diangkat gitu. Ya, saya mengambil motif-motif batik yang ada di galeri saya itu
istilahnya adalah out of box. Jadi tidak mengikuti motif batik tradisional, tapi lebih ke kearifan lokal di mana warnanya itu yang lebih cerah, yang lebih berwarna, sehingga anak-anak muda itu seneng gitu. Satu itu. Terus yang kedua, bergelut di bidang batik itu tidak harus selalu di membatik dan hasilnya. Banyak unsur yang bisa diambil di situ, sehingga anak-anak muda yang senang broadcast misalnya, ya ambillah broadcast itu. Untuk keuntungan kita apa? Bahwa saya sebagai pengusaha batik itu enggak bisa ke IT itu kan ya wis agak saya orang jadul gitu ya. Anak-anak muda ini yang kita gandeng. Dari situ akhirnya saya ingin bikin, saya ingin tahu, saya ingin ini, sehingga muncul keinginan untuk membatik, dan itu ternyata juga berpengaruh pada ciptaan-ciptaan mereka. Oke. Jadi nuansanya sudah tidak lagi nuansa batik yang lebih ke coklat, lebih ke hitam, tapi sekarang lebih lebih berwarna lagi, mengikuti tren zaman atau suasana hati anak muda yang ceria begitu barangkali Ibu. Kemudian dunia broadcast digunakan untuk bisa mempromosikan batik dengan ala-ala gaya-gaya anak muda sekarang. Iya, betul. Baik Ibu, terus kemudian jenis batik yang bisa dikembangkan yang tadi Ibu sampaikan yang nuansanya cerah, ceria, itu apa saja Bu yang bisa menarik untuk di konsumen saat ini? Iya, kalau konsumen sih relatif ya, tergantung dari keinginan dari pelanggan sendiri. Cuman kita di sini lebih pentingnya itu mengedukasi para pelanggan itu untuk tahu mana yang batik dan mana yang bukan. Karena batik itu ada batik tulis, ada batik cap. Orang-orang bilang printing itu ya batik, tapi saya tidak pernah menyebutkan seperti itu. Itu adalah tekstil motif batik gitu, supaya lebih dikenal dan tahu ternyata batik itu seperti ini gitu, bisa lebih menghargai. Oke. Jadi membatik itu adalah intinya dari prosesnya Ibu ya, proses membuatnya. Cuman kan kita orang awam taunya kalau motif seperti ini namanya batik. Entah itu batiknya ditulis, entah di printing, entah dicap, kita bilangnya batik gitu. Alhamdulillah dengan memberikan informasi kepada pelanggan yang datang kepada kami, akhirnya mereka tahu, dan mereka tahu ternyata batik itu ini, sehingga konsumen tuh akan kembali lagi ke tempat kita gitu, sambil membawa teman-temannya gitu. Oh gitu, oke. Ibu barangkali bisa secara singkat saja untuk dijelaskan kepada pemirsa untuk bisa memproses membatik dari awal sampai jadi kain batik itu seperti apa Ibu? Oke, jadi memproses itu tidak mudah. Jadi tidak mudah itu butuh waktu. Makanya kita harus punya inovasi-inovasi seperti di tempat kami. Kalau nyanting tuh kayak anak-anak nyanting, netes dan sebagainya, itu kan susah. Sehingga kita bekerja sama dengan universitas untuk bagaimana membuat canting listrik. Saya sudah menggunakan canting listrik, di mana kalau pakai canting tradisional itu selesainya itu bisa 2 minggu, ini 2 hari sudah selesai gitu. Oh gitu. Ya, jadi hal-hal yang memudahkan proses, mempercepat proses jadi, itu juga kita selalu kembangkan sehingga orang akan menjadi lebih tertarik gitu. Oke. Berarti ada campur tangan IT nih Bu ya, untuk bisa lebih mempercepat, karena begitu produk batik lebih cepat selesai, otomatis kita bisa segera menjual, terus ada input yang masuk gitu. Oke. Dan satu hal lagi, saya tidak menutup diri ya, jadi dari berbagai macam jenjang pendidikan mulai PAUD sampai istilahnya perguruan tinggi kita membuka. Artinya apa? Kalau PAUD pengenalan mereka juga belajar di situ. Kalau untuk yang mahasiswa itu lebih ke penelitian atau observasi, itu juga manfaatnya dua-duanya dapat gitu. Sehingga ternyata dari sana saya bisa mengenal dari UB, Universitas Brawijaya itu. Akhirnya saya dibawa ke Inggris itu untuk mengenalkan budaya batik dan juga mengatasi tentang limbahnya. Oh gitu ya Bu ya, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya membuat tetapi juga ada solusi atas limbah tersebut. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan bagaimana ini perjalanannya. Pasti dukungan pemerintah besar sekali sehingga Ibu bisa dikirim sampai ke Inggris, kemudian bisa juga menemukan solusi untuk menangani masalah limbah batik ini Bu. Jadi memang pada awalnya kita tuh enggak tahu apa-apa. Awal-awal itu saya harus kemana gitu. Tapi saya orangnya nekat.
artinya nekat itu ya udah saya datang aja ke dulu itu Disperindak ya. Disperindak itu saya lihat judulnya Perindak Perindustrian dan Perdagangan. Pasti di dalam itu pasti ada sesuatu yang saya bisa ikut di situ. Sehingga saya masuk aja, saya memperkenalkan diri. Nah, dari sanalah ke kantor-kantor saya. Jadi kayak ada Dinas Koperasi dan UKM. UKM itu kan usaha mikro. Jadi kita harus istilahnya harus berani masuk, harus berani memperkenalkan diri sehingga kita mendapat dukungan. Dukungan itu baik pelatihan, baik juga membuka wawasan, studi banding, macam-macam kita mendapatkan dari pemerintah. Oke. Baik Ibu, barangkali bisa dari motif-motif yang ada, pasti Ibu sudah bisa menunjukkan hasil dari batik yang Ibu perkenalkan kepada kami atau istilahnya diajarkan kepada kita semua. Monggo silakan Ibu. Baik, saya produk batik ini lebih banyak ke kearifan lokal. Kalau Kota Malang sekarang yang terkenal kan topengnya. Kenapa kok terkenal? Setiap ada kegiatan itu yang ditampilkan tari topeng. Oleh-olehnya atau souvenirnya kadang-kadang topeng itu sendiri. Nah, saya akhirnya punya keinginan bahwa topeng ini harus kita angkat bisa masuk ke dalam motif-motif batik seperti ini. Nah, ini salah satu dari motif topeng Malang, di mana menggambarkan ada 7 karakter yang menunjukkan bahwa ada sifat manusia itu yang baik dan yang buruk. Bukannya baik semua enggak, supaya hidup itu seimbang. Jadi ini juga ada contoh motif topeng ini Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji yang dimana ceritanya itu sudah sejawa itu udah bagus, dan juga ternyata Pak Said ke Thailand tuh mereka juga mengangkat tokoh-tokoh Panji ini, sehingga ini kita kuatkan, tapi juga kita tidak boleh hanya asal menorehkan atau menggambarkan, tapi kita harus tahu isi dan ceritanya, filosofinya. Baik Ibu, ya memang kita yang tahu adalah Malangan itu terkenal dengan topeng Malangannya, dan kita sudah bisa banyak melihat topeng Malangan motifnya sudah masuk ke dalam batik. Jadi kalau kita misalnya memakai baju batik yang gambarnya topeng Malangan, kita langsung ini bersih batik Malang gitu. Betul sekali. Baik Ibu, barangkali bisa ada sebuah pesan untuk kami para pemirsa agar tetap bisa mencintai batik. Ya. Saya berharap karena batik ini sudah diakui oleh dunia bahwa batik adalah milik asli Indonesia. Mari kita lestarikan dengan membatik sendiri, ya. Dan kita bisa memberikan informasi batik itu seperti apa, sehingga orang tuh semua tahu, supaya apa yang sudah diakui ini tidak hilang, tidak diambil oleh negara lain. Nah, itu dari kita yang terutama bagi anak-anak muda ini harus amat sangat mengenal tentang batik itu, supaya kita tetap punya identitas diri dari bangsa ini. Baik Ibu, wow luar biasa sekali. Jadi buat pemirsa, mencintai batik itu adalah salah satu usaha untuk menjaga warisan budaya bangsa Indonesia. Baik, demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.